Untuk pemohon, ada pertanyaan untuk ahli Pak Laica dan Ada yang Pak Juhermansyah. Ya. Silakan. Terima kasih Yang Mulia atas perkenan Yang Mulia. Terima kasih Prof. Laica Marzuki dan Prof. Juhermansyah Johan yang telah memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini. Saya izin berkenan kepada Prof. Laica Marzuki. Pertanyaan saya singkat saja dan substansinya barangkali adalah penting untuk mendapatkan pendalaman. Yang pertama, izin berkenan Prof. Laica Marzuki tadi menyatakan akibat hukum daripada tidak disertakannya dan tidak adanya pertimbangan. Ada dua perbuatan, yaitu tidak ikut serta dan tidak ada pertimbangan. Menurut Profesor, selain berakibat kepada tidak atau cacat formil di dalam proses ini, apakah dampak serius yang bisa diberikan pendapat ketika tidak diberikannya, pertama, ikut serta, dan kedua, pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang merupakan badan atau main state actor atau main state body yang merupakan bagian penting dari arsitektur kenegaraan kita. Itu saja Prof. Laica. Yang kedua, langsung kepada Profesor Dr. Juhermansyah Johan. Pertanyaan saya adalah, kalau tadi disampaikan bahwa ada prinsip selain tentunya dengan batu uji pasal 22D ayat 2, apa implikasi daripada tidak dilibatkannya DPD ini dalam arti tingkat keseriusan seperti apa? Apakah ini hanya persoalan proses formil administrasi penyelenggaraan dalam legislasi atau tata cara pembuatan undang-undang, ataukah ini merupakan problem serius di dalam ketatanegaraan, khususnya dikaitkan dengan batu uji 22D ayat 2 dan juga junto dengan konstitusi tentang otonomi yang seluas-luasnya. Saya kira itu dua pertanyaan saja kepada masing-masing. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, dari pemerintah. Silakan. Izin Yang Mulia dari staf ahli nanti. Baik, terima kasih Yang Mulia atas perkenan Yang Mulia. Kami ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada saudara ahli pada sore hari ini. Yang pertama adalah kami ingin mendapatkan penjelasan yang utuh ya terkait dengan pasal 22D itu. Di sana sudah diatur secara limitatif bahwa rancangan atau undang-undang seperti apa yang harus melibatkan DPD itu, tegas dikatakan bahwa yang terkait dengan pendidikan, otonomi daerah, dan juga yang lain-lain. Sementara di dalam undang-undang pendidikan itu juga sudah ada undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Dalam undang-undang daerah itu juga ada undang-undang 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah. Sementara yang disusun ini adalah terkait dengan undang-undang kesehatan. Itu mungkin barangkali Yang Mulia. Mohon dijelaskan sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari pihak terkait PDSI, salah satu yang bicara. Ya, terima kasih. Saya Siapa? Ya, Prof. Arsun atau? Saya aja. Ya, Pak. jangan double-double. Silakan, Pak. Terima kasih. Ya, saya ingin bertanya kepada saksi ahli, baik Prof. Laica maupun Prof. Johan. Yang pertama adalah menurut Prof. sebagai ahli hukum, bagaimana legal standing dari pemohon yang malah seakan-akan on behalf of DPD begitu. Dalam arti DPD pun belum memberikan keterangan apa-apa begitu ya. Bahkan beberapa anggota DPD sudah memberitahu kami itu memang bukan bidang mereka begitu. Nanti mungkin akan kami hadirkan. Yang kedua, kami juga ingin bertanya kepada saksi ahli, bagaimana penafsiran tadi pasal 22D Undang-Undang Dasar 45 tadi, karena memang di sana pun tidak tertulis jelas bahwa bidang kesehatan juga bidang DPD.
begitu. Apakah ini hanya tafsiran diperluas begitu ya, Prof? Karena menurut kami berbahaya juga kalau hukum terlalu banyak memakai penafsiran yang diperluas. Karena kalau secara letterlock harusnya bidang kesehatan tidak ada di bidang DPD. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk kedua Prof juga, kami ingin bertanya, apakah Profesor harusnya tahu bahwa memang kesehatan juga bidang pemerintahan konkuren. Jadi harus ada pemerintah pusat juga, bukan full otonomi daerah juga sebenarnya, dalam arti harus ada pemerintah pusat juga di situ ya, karena memang istilahnya bukan berarti otonomi daerah itu hanya dilakukan oleh daerah, tapi justru harus berkoordinasi dengan pusat, bahkan menerima program-program pusat pun harus dijalankan di daerah. Jadi pertanyaannya apa, Bapak? Ya, pertanyaannya adalah bahwa apakah dengan adanya asas pemerintahan konkuren ini juga bisa ditafsirkan bahwa harusnya DPD bisa aja hanya bersifat sebagai pelengkap begitu ya. Kalau kita lihat selama ini juga seperti itu begitu. Dari teman-teman DPR juga seperti itu, karena DPR pun sebenarnya sudah mewakili daerah sesuai fraksi masing-masing. Terima kasih Majelis Hakim. Dari P2 KPK. Terima kasih Yang Mulia, dari kami cukup Yang Mulia. Cukup ya. Baik, silakan Prof. Dari meja hakim. Ada pertanyaan? Silakan Yang Mulia Pak Daniel. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Saya ingin pengayaan dengan Prof. Laica. Terima kasih untuk keterangannya, Prof. Saya ingin pandangan Prof. terkait dengan perluasan kewenangan DPD. Misalnya gini, Prof. Ketika Presiden mengeluarkan Perpu yang terkait dengan otonomi daerah dan lain-lain terkait kewenangan DPD, itu dalam proses persetujuan di DPR, dalam praktek, itu DPD sama sekali tidak dilibatkan dalam memberikan persetujuan. Nah, dalam kaitan dengan hal ini, dalam keterangan Prof, apakah bisa ditafsirkan bahwa itu adalah bagian dari kewenangan mutlak DPD? Ini saya coba analogi dengan kewenangan DPD terkait dengan Perpu yang terkait dengan otonomi daerah. Itu saja pertanyaan saya, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, ada Yang Mulia Pak Arsul, silakan. Yang Mulia, pertama-tama saya kemukakan secara hukum upaya pelayanan kesehatan. Prof, mohon izin Prof, nanti dulu dijawabnya, masih ada satu pertanyaan dari hakim. Mohon bersabar. Silakan Yang Mulia Prof. Yang Mulia Pak Arsul. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Saksi ahli yang saya hormati, pertama saya menyampaikan terima kasih, apresiasi atas sudut-sudut pandang yang tadi telah disampaikan oleh kedua ahli. Nah, pokok persoalan kita adalah apa sebetulnya terjemahan atau tafsir atas kata yang berkaitan dengan. Ya, dalam pasal 22D dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, terkait dengan itu, saya hanya ingin mengajukan pertanyaan singkat. Apakah Prof. Laica maupun Prof. Johermansyah di dalam tadi menyampaikan pendapat dan keterangan ahlinya itu juga melihat, membaca, meneliti risalah pembahasan dari perubahan. Ini ada di perubahan ketiga dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apakah ahli juga melihat ke sana atau semata berbasis penafsiran, kami boleh pakai istilah penalaran yang wajar menurut ahli? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Baik.
Dari Prof. Saldi silakan. Makasih Pak Ketua. Ini melanjutkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Arsul. Saya ingin dapat pengayaan dari kedua ahli, Prof. Johermansyah Johan dan Profesor Laica Marzuki. Kalau dibaca konstruksi pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, itu kan bunyi di frasa terakhirnya begini, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran, pendapatan dan belanja negara, dan rancangan undang-undang yang berkaitan. Jadi ada kata berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Nah, mohon ini dielaborasi, apa sih sebetulnya atau mengapa konstitusi memilih diksi berkaitan? Nah, kira-kira kalau, ini terutama untuk Profesor Johermansyah, kalau dikaitkan dengan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah yang dikonstruksikan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah itu, bagaimana undang-undang itu mendefinisikan soal pembagian kewenangan, terutama yang ada wilayahnya bersentuhan dengan kesehatan dan pendidikan ini. Itu satu yang perlu penjelasan dari ahli. Nanti kalau ada yang lain akan saya lanjutkan. Terima kasih Pak Ketua. Baik, sudah habis. Dari Prof. Laica, silakan Prof. Para yang mulia yang saya hormati, pertama-tama saya ingin kemukakan secara hukum upaya pelayanan kesehatan merupakan bagian dari otonomi daerah (OTODA) berbasis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Para yang mulia yang saya hormati, oleh karena proses pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maka jabatan publik Menteri Kesehatan Republik Indonesia berada pada kedudukan yang centralized position, yang menafikan unsur lokal, yang merupakan bagian integral otonomi daerah berbasis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut ahli, para yang mulia yang saya hormati, keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan merupakan keniscayaan. Kiranya barangkali yang mulia saya kemukakan di sini bahwa otonomi daerah itu merupakan bagian para yang mulia dari otonomi daerah, karena otonomi daerah itu merupakan keniscayaan. Demikian para yang mulia jawaban saya. Terima kasih. Baik, Prof. Silakan.
Prof. Jermansyah. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pertama saya ingin menjawab pertanyaan dari kuasa pemohon Pak Muhammad Joni soal implikasi tidak dilibatkannya DPD di dalam penyusunan atau pembuatan undang-undang kesehatan ini. Implikasinya menurut hemat saya sangat serius karena suara yang akan disampaikan oleh DPD terkait bidang kesehatan itu adalah suara yang berbasiskan kepada kepentingan-kepentingan masyarakat daerah. Nah, terutama tentunya di bidang kesehatan. Kita tahu bahwa di bidang kesehatan sesuai dengan azas konkuren dibagi pusat punya kewenangan, Pemprov punya kewenangan, Pemkab dan kota punya kewenangan, maka kewenangan-kewenangan itu yang hilang, tak ada yang menyuarakan. Karena kita tahu DPR itu lebih sebagai perwakilan politik yang tadi basisnya daerah pemilihan. Jadi kehadiran DPD itu lebih sebagai penjaga suara rakyat di daerah. Nah, kalau itu tidak ada, maka akan sangat mengganggu khususnya terhadap sendi-sendi kehidupan berdemokrasi kita yang kita tahu dijamin salah satunya adalah dengan hadirnya DPD sejak masa reformasi ini dan juga akan mengganggu terhadap kepentingan otonomi daerah yang luas itu. Demikian yang pertama untuk Pak Joni. Yang kedua, dari pemerintah soal undang-undang yang dikaitkan dengan keterlibatan DPD, maka undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah ini adalah undang-undang yang kalau kita pelajari di dalam penyusunan undang-undang diusulkan lewat pintu DPD RI, itu ada dua kategori produk RUU yang terkait dengan bidang otonomi daerah secara langsung, kita sebut bidang kepemerintahan daerah, dan yang kedua bidang RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, dan ini menyinggung otonomi daerah. Nah, yang menyinggung otonomi daerah itu boleh dikatakan seluruh aspek yang ada di dalam pengaturan kewenangan-kewenangan yang didesentralisasikan ke daerah. Seperti yang saya singgung tadi, ada pekerjaan umum, ada pendidikan, dan ada kesehatan. Oleh karena itu, maka walaupun pusat punya kewenangan, tetapi daerah juga punya kewenangan. Nah, oleh karena itu pengaturan bidang kesehatan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang kesehatan memang sebaiknya harus melibatkan, mengikutsertakan DPD RI. Yang ketiga, Yang Mulia, untuk menjawab dari PDSI, soal ketentuan legal standing, saya kira saya bukan ahli hukum ya, saya nggak bisa jawab itu, mungkin Prof. Laica. Saya kontaknya kepada otonomi daerah saja. Soal kesehatan yang tadi disinggung-singgung, konkuren tadi. Nah, konkuren itu desainnya sejak Undang-Undang 32 tahun 2004. Kita mulai pakai konkuren sampai yang terakhir 23. Di Undang-Undang 2299 tidak pakai konkurensi itu. Nah, konkuren itu prinsipnya berbagi. Jadi ada yang urusan pemerintahan yang dipegang oleh pusat, terutama yang strategis, yang berat-berat, yang memerlukan SDM yang tinggi, yang memerlukan teknologi tinggi. Kemudian dibagi lagi sebagian urusan pemerintahan yang sedang, itu ditaruh di tingkat provinsi, dan yang paling bawah adalah di kabupaten kota, urusan-urusan yang terkait dengan pelayanan-pelayanan day to day dari masyarakat daerah, termasuk di bidang pendidikan dan kesehatan. Jadi oleh karena itu maka DPD bukan pelengkap. DPD itu menurut saya penting sekali diajak dan diikutsertakan oleh pemerintah dalam
pembuatan RUU bidang kesehatan ini. Lalu yang berikutnya, yang keempat, dari Yang Mulia Hakim Asrul, saya ingin mengungkapkan bahwa memang yang saya gunakan adalah penalaran yang wajar dalam membahas itu. Kebetulan Yang Mulia saya 4 tahun lebih menjadi ketua tim ahli penyusunan RUU di DPD RI, di Komite 1 khususnya. Nah, jadi saya punya data banyak, komplit, lengkap, dan tahu praktek-prakteknya ketika mereka nyusun undang-undang yang berhubungan dengan atau yang berkaitan dengan otonomi daerah itu. Nah, itulah tadi, termasuk undang-undang keperawatan pun mereka ikut mengajukan RUU-nya. Nah, jadi dengan kata lain bahwa DPD sebetulnya sangat bermanfaat bagi mitranya di DPR RI apa bisa dipakai digunakan RUU yang mereka usulkan itu. Nah, oleh karena itu juga pemerintah mestinya juga melakukan tradisi melibatkan DPD itu, terutama hal yang berkaitan dengan yang berhubungan dengan otonomi daerah. Yang boleh dikatakan hampir semua urusan pemerintahan kita itu sektoral ini punya urusan di daerah, tidak ada yang barangkali tidak kecuali kewenangan absolut. Itu jawaban saya untuk Yang Mulia. Yang terakhir, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, soal kaitannya dengan pajak pendidikan, undang-undang yang terkait dengan pajak pendidikan dan agama, DPD RI dapat dimintakan pertimbangan oleh DPR. Nah, itu pun kan sekarang tak terjadi di dalam RUU bidang kesehatan itu. Nah, soal tafsirnya adalah pendidikan ini kalau kita pelajari undang-undang kesehatan, syarat dengan muatan juga pendidikan di bidang kesehatan, yaitu kesehatan yang terkait dengan kepentingan daerah. Ada pengaturan-pengaturan kesehatan seperti pengaturan kesehatan untuk kedokteran, gizi, gigi. Ada banyak sekali pasal-pasalnya yang saya baca di Undang-Undang 17 tersebar. Nah, itu sangat juga berhubungan erat dengan kewenangan DPD yang tadi yang boleh juga ikut serta memberikan pertimbangan dalam konteks pendidikan. Jadi RUU kesehatan, tapi dia bermuatan pendidikan. Ini yang kita maksudkan. Sehingga demikian kalau itu diikutkan, tentu RUU kesehatan ini akan lebih komplit, akan lebih lengkap. Itu argumennya Yang Mulia. Lalu soal bagi-bagi urusan tadi sudah saya singgung pembagian urusan pemerintahan yang absolut, yang dipegang semuanya oleh pusat, kesehatan tidak. Lalu konkuren kita bagi kepada daerah, itu pun dibaginya berbagai macam level sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Nah, konstruksi itu yang kita anut sekarang. Walaupun ada gagasan dan pemikiran yang berkembang sekarang untuk membagi urusan berdasarkan kemampuan daerah. Nah, ini sedikit wacanakan. Silakan Yang Mulia. Di putusan MK nomor 92 ya tahun 2012 itu kan tentang kewenangan DPD. Ini saya bacakan ya. Berkenaan dengan makna memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 adalah tidak sama dengan bobot kewenangan DPD untuk ikut membahas rancangan undang-undang. Artinya, ini biar jelas ya semuanya, artinya DPD memberikan pertimbangan tanpa ikut serta dalam pembahasan dan merupakan kewenangan DPR dan Presiden untuk menyetujui atau tidak menyetujui pertimbangan DPD sebagai sebagian atau seluruhnya. Hal terpenting, nah ini coba didengarkan. Hal terpenting adalah adanya kewajiban dari DPR dan Presiden untuk meminta pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Ini putusan MK. Nah, saya minta
kalau saya mau tanyakan ketika ini kepada pemerintah, ketika rancangan undang-undang kesehatan ini dibahas, ada enggak pertimbangan dari DPD? Pemerintah? Coba dijawab. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Nah, ini tolong ahli jelaskan. Ini ada pertimbangan MK dalam putusan 92 tahun 2012 yang tadi saya katakan. Jadi katanya hal terpenting adalah adanya kewajiban dari DPR dan Presiden untuk meminta pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Nah, tolong ahli jelaskan. Tadi ada pengakuan dari pemerintah, tidak ada pertimbangan DPD itu. Silakan. Ya, jadi kalau dikaitkan dengan putusan MK tadi, Yang Mulia, bisa kita katakan pemerintah abai, pemerintah lalai, karena kewajiban itu tidak dipenuhinya. Putusan MK padahal secara nyata meminta pemerintah untuk wajib memberikan pertimbangan yang terkait dengan hal-hal yang bidang APBN atau pendidikan, pajak, dan sebagainya. Jadi hemat kami begitu, bahwa seyogyanya kalau niat baik untuk menyusun undang-undang yang ada kaitannya dengan kepentingan-kepentingan otonomi daerah, mengapa kok tidak pertimbangan pun tidak diberi ruang, apalagi membahas. Saya kira jelas tadi kalau membahas kan ikut serta, biasanya DPD ikut dari tahap-tahapannya Pak Yang Mulia Pak Surul ya, sampai kita sebut sebagai DPD itu biasanya fraksi ke-10 ya. Nah, kalau dalam pertimbangan itu hanya pertimbangan saja, RUU-nya sudah dibahas, kemudian dimintakan pendapatnya DPD apa masukan dan sarannya. Begitu juga pemerintah, dan itu sayangnya tidak dilakukan. Terima kasih Yang Mulia. Pemerintah ya, nanti bisa dilihat putusan 92 2012 itu halaman 249 dan sampai 250. Terima kasih Pak Ketua. Baik.